Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin hentak esta puah buncing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 5 Praktikum Bioinformatika akan mencoba melakukan atau mencoba aplikasi RStudio. Mungkin bisa dibantu dulu untuk aplikasinya, Kayla. Ya, kelihatan kan? Ya. Udah, Kak. Baik. Lanjut ya. Berarti. Jadi penggunaan program R ini sendiri itu bisa dipakai sebagai kalkulator gitu. Kita bisa melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, pengkalian, dan juga pembagian gitu. Nah, jadi bisa kita coba dengan penjumlahan dulu. Misalnya kita mau nambah angka 5 ditambah 10, coba. Ya, langsung ketik aja. 5 ditambah 10. Kemudian di enter. Nah, bisa dilihat di situ ada yang di dalam kurung ada angka 1. Angka 1 ini biasanya menunjukkan sebagai urutan data yang merupakan hasil dari penjumlahan di atasnya. Kemudian di sampingnya itu adalah jumlah dari operasi penjumlahan tadi. Nah, selanjutnya untuk pengkalian, pembagian, pengurangan itu kurang lebih sama. Mungkin kita bisa mencoba dengan operasi pengurangan. Coba kita kurangi 20 dikurang 18. Nah, 10 boleh juga. Oke. Maka keluarlah hasil 2. Sama 1 tadi itu merupakan urutan data yang merupakan hasil dari operasi tersebut gitu. Kemudian untuk pengkalian bisa kita lakukan dengan misalnya 7 dikali 8 atau ya, 7 dikali 8. Kalau perkalian itu pakai bintang. Sering. Atau buat di bawahnya juga nggak apa-apa. 7 di bintang 8 baru di enter. Nah, maka dapatlah hasil 58 tadi. Kemudian kita lakukan pembagian. Pembagian itu kita pakai yang namanya yang garis mereng itu ya. Garis mereng mungkin kita bisa lakukan dengan 18 dibagi 9. Wah, boleh. Nah, hasilnya menunjukkan angka 9 gitu. Kalau misalnya kita mau lakukan pakai operasi pencampuran. Pencampuran itu di mana ada penjumlahan, ada perkalian, bisa jadi ada pembagian juga. Jadi kita coba lakukan dengan angka misalnya berapa ya? 3 ditambah 4, coba diketik 3 ditambah 4. Tambah 4. Kemudian dikasih bintang. Kita kali dengan 5 ditambah 9. Oke. Nah, maka hasil yang didapatkan itu adalah 32. Nah, ini adalah operasi perkalian, pembagian, kemudian pengurangan dan juga penjumlahan, serta ada operasi campuran yang bisa kita lakukan di dalam aplikasi ini. Kemudian kita bisa juga menggunakan aplikasi ini untuk memasukkan nilai ke suatu variabel gitu ya. Misalnya variabel X atau variabel Y.
Jadi kita coba itu dengan menuliskan X, kita umpamakan panah ke kiri, kecil dari, di enter dulu kan? Di enter di spasi. Ya, kecil dari strip. Kita stripnya nggak usah di spasi. Oke, kita umpamakan X-nya itu berapa? 10 ya. Kita umpamakan 10. Nah, untuk Y-nya kita umpamakan di bawahnya lagi kayak. Nah, Y kita umpamakan caranya sama, pakai panah kecil dari strip, kita umpamakan 25. Nah, jadi bisa dilihat juga dari coba di-enter kan. Udah. Udah. Nah, jadi bisa dilihat dari tabel di sebelah kanan itu X-nya muncul nilai 10. Nah, kemudian kita bisa melakukan operasi penjumlahan dengan variabel tersebut. Misalnya X ditambah Y tambah Y di enter. Ini 25-nya kayaknya ada ini deh, kayak soalnya nggak masuk dalam tabel. Atau ada yang ke spasi apa gimana nggak? Mungkin untuk Y-nya coba pakai sama dengan aja, jangan pakai kecil Dari. min. Ya, soalnya sama aja, pakai sama dengan sama pakai kecil dari min itu. Coba deh. Mau dibuat ini, apa namanya? Di bawah ini atau dihapus dulu yang di atas tadi? Dihapus coba, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa ya berarti. Bisa langsung kok tanpa dihapus kayaknya. Coba Langsung gimana, Wak? X sama dengan. Ya, Kak, langsung aja bikin datanya. Buat Atau baru. Y sama dengan. Kan ini X sudah masuk nilainya. Coba Y-nya Y aja sama yang belum dengan. masuk. Iya, oke. Nggak masuk. Nggak masuk juga. Spasinya Y setelah spasinya. Setelah Oh, Y ada spasi. Dah. Ya, udah masuk. Nah, Baru kita, X tambah Y ya? ya, X tambah Y-nya. Kita coba X tambah Y. Udah. Nah, didapatkan hasil dari penjumlahan X tambah Y tadi adalah 35. Mungkin kita juga bisa coba pakai operasi campuran kayak yang di atas tadi. Mungkin bisa dipakai misalnya 3 bintang X. 3 kali X. Ya, 3 kali X. Terus kita tambah. Bentar, aku agak nge-lag. Tambah Y aja coba. Bentar ya guys, katanya nge-lag. Tambah. Udah ketambah belum Y-nya? Belum muncul tapi. Y-nya belum muncul. Oke. Ya. Di enter kan? Iya, udah aku enter. Belum udah. ya? Belum kelihatan ya? Belum. Bentar. Nah, udah. Hasilnya dapat kita lihat juga, hasilnya itu 55. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan
tadi kan udah dijelasin juga kalau misalnya bisa dipakai tanda panah itu atau mau pakai tanda sama dengan sama aja gitu. Aku tutup ya berarti ya. Oke. Nah, jadi tinggal Kita juga pilih. bisa juga kita ngimpun data kalau nggak salah di aplikasi ini di misalnya tinggi bisa buat tinggi sama dengan 150 variabelnya dan tuh jadi kata-kata ya, jadi kata benda gitu variabelnya. Mungkin Misal kita tinggi gitu. ya misalnya Sama dengan 150 misalnya. Gitu. Ntar ke upload di tabelnya ya. bisa harusnya lebih dari satu sih. Boleh 150, berapa gitu. Boleh sampai berapa data, misal kita coba 5 atau 3 data gitu. Ya, Udah. dah. tunggu loh ya. Tunggu enggak ke ini. Kenapa? Satu-satu lah, pakai tahap nggak sih? Oh ya udah. Ya, boleh. Mungkin awalnya kita cari dulu kayak untuk nama variabelnya nama satu variabel itu satu nilai dulu gitu loh ya. Jadi misalnya Oke. tinggi kan, tinggi kita pakai tinggi siapa misalnya 150 gitu. Terus kita lihat misalnya panjang gitu. Coba atau tinggi. Coba tulis tinggi kayak. Udah. Tinggi misalnya 150. Pakai sama dengan atau pakai panah boleh sih. 150. Nah, kemudian untuk lebar. Ini berarti di enter lagi ya? Ya, enter lagi. Ini kan variabelnya tuh satu nilai satu variabel. Lebar misalnya lebarnya itu 50. Oh. Nah, baru kita pakai operasi perkalian, misalnya kita pakai lebar kali tinggi, berarti lebar bintang tinggi gitu. Lebar spasi bintang spasi tinggi. Udah. Enter. Nah, dapat hasilnya 7.500. Nah, itu yang ini nih khusus untuk satu variabel satu nilai gitu. Oke. Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya misalnya kita juga bisa nih mau ingin melihat nilai suatu variabel. Jadi kita tinggal ketik aja nama variabelnya. Misalnya kita mau lihat berapa sih nilai dari lebar. Misalnya kita nggak tahu nilai lebar itu 50. Kita tinggal ketik panah lebar gitu. Coba panah lebar kita enter gitu. Nah, itu panahnya nggak usah pakai itu. Lebar, langsung lebar. Kita enter. Nah, kemudian keluar hasil 50 tuh. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu yang lebar sama dengan 50 di atas, di sini kita bisa lihat kalau nilai lebar itu adalah 50, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau cari mungkin pakai tanda untuk cari operasi pangkat ya. Pangkat itu kita pakai tanda panah ke atas. Misalnya kita umpamakan 4 A2 boleh 4 pangkat 2 gitu. 2. Kita enter. Nah, keluar di 16 itulah hasil operasi pangkat tadi. Nah, dia juga bisa untuk fungsi matematika lain. Misalnya kita mau cari log, kita mau cari antilog, kita mau cari kuadrat, faktorial gitu. Nah, mungkin kita coba dulu pakai yang operasi kuadrat. Kalau operasi kuadrat itu kita pakai square. Square ini disingkat jadi S. Nah, kita ketik S QRT. Misalnya kita mau lihat pangkat akar dari 49. Jadi kita ketik SQRT dalam kurung 49. Baru kita enter.
Nah, dapat dilihat sini hasil dari akar 49 itu 7 gitu. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan help, opsi help. Jadi untuk help ini untuk mengetahui arti dan contoh penggunaan sebuah fungsi atau kode gitu. Nah, jadinya untuk help ini, untuk aktifkan opsi help ini kita kita ketik ketik simbol tanda tanya ya, ketik simbol tanda tanya. Oke. Kemudian kita bisa ketik, misalnya kita nggak tahu nih kalau misalnya SQRT ini untuk apa sih gitu kan. Jadi kita klik tanda tanya SQRT gitu. Nah, kita enter. Nah, di sebelah kanan ini muncul nih fungsi dari SQRT itu apa gitu kan. Bisa kita lihat. Nah, dan di situ dijelasin sampai detail-detailnya juga. Terus kalian kita juga bisa misalnya mau cari untuk kalau log itu untuk apa sih? Jadi kita ketik tanda tanya log log. Nah, baru kita enter. Log aja, Kai. Enggak, tadi ke otomatis. Nggak bisa kalau log aja. Oh, nggak bisa log aja. Padahal di sini ada di sini. Oke. Pokoknya untuk cari untuk penggunaan dan pengaktifan opsi help ini bisa. Ini nih udah nih, bisa. Nah, itu keluarlah huruf kecil ya. Keluarlah penjelasan tentang logaritma dan eksponensial ini gitu. Terus kita juga bisa menggunakan vektor di dalam aplikasi ini. Jadi vektornya itu baru yang tadi yang kayak kita pakai, misalnya di tinggi sama dengan 20, 30, 25, 45, bisa dipakai seperti itu. Kita misalnya mau pakai itu lanjut, Pak. Pakai tanda kurung ya kalau nggak Ya, salah. dalam kurung, pakai dalam kurung. Makanya tadi kita nggak bisa. Ya, tadi. Coba tinggi. Oh, di iniin lagi yang tadi. Ya. Ya. Kita masukin beberapa contoh data gitu misalnya. Ulangan. Dalam kurung ya? Ya, dalam kurung. Dalam kurung. 150. 109, 160, 108, 170, udah 5. Cukup. Enter. Nggak bisa. Berarti nggak bisa pakai sama dengan kayaknya. Ada yang C nggak sih sebelum tanda kurung itu? Oh iya, ada C. Iya. Combine. Ya, di situ harus pakai. Jadi kita ulang lagi. Tinggi sama dengan C kecil. 149. Enternya jangan lupa kan. Ini kan baru mau ini. 149 maksudnya. Ya enter. Spasi. Aku tuh bingung. Spasi. 108. 70, 49. Oke, udah. Nah, berarti dia harusnya udah kesimpan yang itu. Jadi kita tinggal kalau kita mau cari isi si tinggi ini berapa aja datanya, kita tinggal ketik tinggi. Terus kita enter. Nah, nanti muncul semua data-data yang sudah kita input sebagai data dari vektor tinggi tadi gitu. Mungkin kita bisa nambah ke lebarnya. Kita tambah vektor baru. Ya, Berapa kita?
30 boleh, 45, 50. Bebas saja datanya, Teh. Udah ya. Dah. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita ketik lebar, kemudian kita Lagi enter. lebarnya. Tuh. Nah, Muncul. keluar juga data-data yang sudah kita daftarkan sebagai vektor dari variabel lebar gitu. Nah, jadi Selain dari itu bisa juga nggak sih untuk warna atau untuk semacamnya mirip itu nah, juga tapi gitu kan? itu nanti wah bisa tuh Wak. Itu ada bagian Ya. bentuk nilai variabel berupa teks atau huruf. Ini kan kita masih angka kan, jadi kita selesaikan dulu angkanya. Oke. Jadi, oh ya, yang tadi kita kan lupa masukin C, makanya dia error. Jadi C itu diartikan sebagai combine, yang mana berfungsi untuk mengumpulkan nilai-nilai yang sudah kita masukkan tadi, yang kayak 150, 149, 180. Makanya C itu kalau hilang malah terjadi error unexpected tadi gitu. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke menghitung jumlah data di variabel tinggi. Di variabel tinggi tadi misalnya kita mau nengok nih berapa data yang ada di dalam variabel tinggi. Kita ketik length length buka kurung. Tadi spasi kan? Iya. Atau enggak? Atau enggak? Nggak pakai spasi. Kita coba di tinggi. Baru kita kita enter. Nah, kan keluar tuh 5. Berarti sesuai sama yang data yang kita masukkan tadi, ada 5 data yang kita masukkan untuk si vektor tinggi tadi gitu. Nah, begitu juga sama lebar. Kalau misalnya kita coba. Sabar. Maaf. Length. Itu. Nah, ya, keluar juga kan 5. Berarti itulah ininya. Jumlah data yang kita masukkan. Nah, selanjutnya itu kita bisa mencari data pada urutan keberapa sih variabelnya tuh gitu. Nah, misalnya kita mau pada variabel tinggi ya. Jadi kita ketik tinggi. Terus ada kurung yang peta tajam itu kayak yang peta. Oh, kurawal. Kurawal. Ya, kurawal namanya. Ini. Bukan, yang peta 2. Ini. Ya. Terus kita mau lihat di urutan ke-4. Coba klik 4. Bentar. Udah. Baru kita enter. Nah, kan ada 149. Sesuai dengan data yang kita masukkan tadi. Urutan ke-4 itu nilainya 49. Nah, selanjutnya untuk menghitung, bisa juga menghitung rata-rata nilai minimum, nilai maksimum, atau SD ini standar deviasi. Ya, standar deviasi. Jadi dari standar deviasi ini bisa kita cari standar deviasi rata-rata, minimum dan maksimum dari nilainya. Mungkin kita untuk cari rata-rata kita bisa ketik mean. Buka kurung tinggi. Udah? Enter kan? Enter. Segini data rata-rata dari tingginya yang data kita masukin tadi. Input. Terus kita mungkin bisa cari maksimum dan minimumnya. Tinggi juga. Tinggi boleh, lebar boleh. Kurungnya? Kurung biasa aja.
Nah, terus nilai minimum pakai min per itu ada 30 udah. Kemudian kan bisa lihat standar deviasi pakai SD Oke. dari lebar. Nah, 30. Bentar. Oh, enggak, belum keluar nilai. Keluar loading. SD-nya huruf kecil gitu. SD-nya huruf kecil. Yes. Kita SD tinggi. Kurungnya bener. Benar? Kurung biasa. Coba SD tinggi. Loading kali. Nah, ini dah. Langsung keluar SD tinggi. Nah, kalau misalnya kita nggak mau cari satu-satu semua gitu kan, kita bisa langsung cari sekaligus pakai cara summary. Kita ketik summary. Udah. Nah, misalnya kita mau cari summary-nya dari tinggi, kita ketik summary tinggi, buka kurung tinggi, terus kita enter. Nah, muncullah tuh ada nilai minusnya, ada nilai, ada mediannya, ada meannya, ada maksimalnya. Begitu juga kalau misalnya kita carinya pakai summary lebar. Oke. Nah, keluarkan hasilnya. Nah, selanjutnya, misalnya kita mau mencari data keberapa yang memiliki suatu nilai, dan nilai maksimal, itu nilai maksimal apa nilai minimal gitu kan. Jadi kita bisa cari dengan mengketik which, WHICH, buka kurung tinggi, Ya. Buka kurung biasa aja kurungnya. Kurung tinggi atau yang biasa? Kurung tumpul. Ini. Nah, kita ketik tinggi, spasi. Tunggu kan? Belum. Which, tinggi, spasi. Udah. Dia spasinya di dalam kurung. Sama dengan 2 kali. Sama dengan 2 kali. Nah, misalnya ya. kita mau lihat ke mana tinggi tadi? Yang 187 ya. Coba kita ketik 187. Udah. Nah, enter. Nah, dia dapat kita lihat ya kan, 187 itu ada di urutan ketiga dari data yang kita masukkan. Nah, selanjutnya kita juga bisa pakai hal yang sama, rumus yang sama, which untuk lebar ya. Iya. Kalau lebar tadi mana? 2 aja ya. Tunggu. Lebar kan nggak ada yang 2 nilainya. Lebar tuh nilainya 30, 40, 45 sama 55 sama 46. Berarti kita mau lihat di 40 misalnya. Coba masukkan 40, keluar yang kedua pasti. Nah, urutan kedua keluar. Terus kita bisa juga pakai rumus yang sama, which. Terus buka kurung tinggi spasi sama dengan. Kemudian spasi maksimal max tuh buka kurung tinggi. Berarti ini lagi ya, kesini lagi ya, keluar lagi ya? Enggak, di dalam masih. Di dalam. Ya. Kurung tinggi. Nah, ada 2 kali baru enter. Nih, udah.
Nah, Keluar 3. keluar kan urutan ketiga tuh berarti urutan ketiga dari tinggi itu adalah urutan yang paling tinggi nilainya. 187 kan paling tinggi nilainya. Nah, 187 itu berada di urutan ketiga seperti itu. Kalau misalnya kita mau cari nilai terendah, kita tinggal rubah pakai minimum atau min. Berarti which Mau dicoba juga. ya boleh. Ini kok turun kan? Atau panahnya? Nah, takutnya error. Minimum tinggi. Nah, keluar dia di urutan keempat. Berarti di urutan keempat itu adalah nilai terendahnya gitu. Nah, selanjutnya itu bisa kita untuk mengurutkan data pada variabel. Misalnya pada variabel lebar bisa kita pakai sort, SORT, buka kurung lebar misalnya. Kemudian kita enter. Nah, jadi dari data yang kita masukkan untuk variabel lebar tadi diurutkan sama dia. Ada 30, 40, 45, 46 sama 55. Terus nilai dari ada catatan nilai dari satu variabel ini nggak akan berubah-ubah kalau misalnya selama tidak dimasukkan ke dalam variabel tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita bisa mencari jika kita ingin mengurutkan data tinggi secara permanen. Maksudnya secara permanen itu kalau misalnya kita masukkan lagi variabel itu di operasi selanjutnya, di urutannya itu akan menetap setelah diurutkan gitu. Jadi akan mengurutkan secara permanen. Caranya bisa kita pakai misalnya kita ketik tinggi kecil dari strip atau sama dengan, kayaknya bisa sama dengan, tapi yang aku tahu kecil dari strip, spasi, sort, oke, di buka kurung tinggi. Dah, baru enter. Yang muncul ya. Atau ini oh iya benar. panahnya Abis ini kan Kai, coba ketik tinggi Kai. habis apa? Habis ini tinggi, coba ketik tinggi. Ya, tinggi. Coba di enter. Udah terurut belum dia langsung? Udah. Nah, berarti emang dia nggak akan ngeluarin hasil gitu loh. Kalau mau ngeluarin hasil kita harus ketik tinggi dulu. Baru keluar hasil yang telah diurutkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang warna-warna tadi yang kayak awal bilang. Itu namanya itu nilai variabel bisa berupa teks atau huruf. Misalnya kita tambah warna sama dengan C, di spasi C, spasi dulu. Apa nih? Ya spasi dulu, baru C. Oh, C. Oh, combine. Ya, combine, buka kurung. Kita mau nambah merah, kutip merah, komanya di setelah tanda kutip, komanya di setelah tanda kutip. Koma, spasi, kuning, hijau, biru. Ya, Biru. Nah, terus ya pastikan kalau misalnya tulisan itu berada di dalam tanda petik. Itu udah kita enter. Nah, kita ketik warna. Nah,
nanti keluar, enter. Nah, keluar warna-warna yang udah kita masukkan ke dalam variabel warna tadi. Kalau tadi kita variabelnya berupa angka, sekarang variabelnya bisa berupa kata-kata atau teks gitu. Selanjutnya, oh iya, tanda petik itu artinya nilai tersebut berupa karakter, bukan sesuatu yang mempunyai nilai. Kayak angka kan mempunyai nilai. Nah, tapi kalau misalnya tanda petik ini dipakai untuk sesuatu yang khusus, misalnya dia pakai huruf atau teks tadi gitu. Jadi selanjutnya kita juga bisa membuat tabel di dalam aplikasi ini. Jadi tabel dapat dibuat dengan menggabungkan beberapa vektor. Masing-masing vektor tersebut akan jadi kolomnya gitu. Jadi salah satu format yang digunakan untuk buat tabel ini adalah data frame. Misalnya dataku, ketik dataku kan. Berarti kalau misalnya panah sama strip itu bisa diganti sama dengan. Berarti di spasi sama dengan data frame, data.frame. Data.frame. Titik frame. Oke. Buka kurung. Warna. Tinggi, lebar. Nah, kita enter. Nah, keluar. Ya, dia nggak keluar, tapi kalau misalnya kita, ini karena kita coba baru masukkan data kan, tapi kalau misalnya kita mau buat untuk datanya keluar, kita ketik lagi dataku. Oh, panahnya. Oke. Dataku aja. Enggak, tunggu, ini dia otomatis gitu. Oh, gitu. Dataku. Kita spasi. Kita spasi, kita enter. Loh, nggak keluar. Data.frame-nya setelah sama. Oh, coba data.frame itu dia pakai spasi ternyata kayak. Dataku itu strip apa sama dengan yang mau masukkan Kai? Sudah. Pakai. Kan bisa pakai sama dengan. Iya bisa, tapi ini strip nggak sih yang mau masukkan Kai? Enggak, sama dengan lo tadi. Di atas soalnya satu itu ininya. Data.frame. Data.frame. Warna tinggi, lebar. Oke, habis. Apa tuh katanya? Error in data frame, warna tinggi lebar arguments imply different number of rows. 4,5. Maksudnya? Coba kok row? Berarti coba ini aja kayak pakai panah sama strip tuh. Dataku, spasi, panah, strip. Tunggu, sabar. Terus data.frame. Warna lebar. Nggak bisa juga. Warna tinggi, lebar. Error in data frame, warna tinggi, lebar. Different number of row 4,5. Apa maksudnya? Ini apa ya? Dataku kecil dari data frame, warna tinggi, lebar. Atau data. Iya, data.frame udah benar. Data.frame, warna tinggi, lebar. Kok nggak muncul? Dicari dataku juga nggak muncul. Dicari dataku juga nggak muncul dia. Ini penakan ya?
Coba strip dataku keluar nggak? Nggak keluar ya? Nggak keluar dia. Bentar. Coba dulu. Dataku. Nah, Ada keluar. Jadi kesalahannya tadi di mana? Kesalahannya di jumlah warnanya. tuh warnanya harus 5 juga. nggak Thank sama you, dengan jumlah data Adam. tinggi dan lebar. Ini tadi udah di record ya? Udah. Aduh. Jadi Mau dijelasin ulang nggak? jelasin ulang boleh? Ulang Jadi- recordnya nggak? Oh, ntar mau cut aja. Oh, tadi udah aku post. Ini Iya. baru continue lagi. Oke, jadi kan kita masukin data warnanya. Warna misalnya kayak tadi datanya combine. Ini nggak usah deh. Jelasin aja. Udah kita masukin data warnanya dari combine merah, kuning, hijau, biru, ungu. Jumlah data tiap variabel tuh harus sama. Misalnya yang pertama ada 5, yang lainnya harus 5 juga. Udah gitu masukin udah dilihat masuk apa enggak datanya di sini, ternyata masuk merah, kuning, hijau, biru, ungu. Terus pakai mau dijadiin satu gitu. Jadi dataku ini panah, data frame, terus warna tinggi lebar. Ini jadinya ini hasilnya. Oke. Selanjutnya, bentar. Nah, oh ya, terus data-data yang di dalam tabel itu bisa kita langsung impor ke dalam Microsoft Excel. Caranya, klik file ya. Terus ada import data cell. Nah, import dataset. Terus from Excel. Lagi loading. Yes ya. Iya. Ini kita file paket sih, tapi kok nge-lag di tempat aku, Kai? Lag ya? Ini sekarang kelihatan nggak lagi loadingnya? Kelihatan. Nah, gitu. Pokoknya prosesnya banyak lah untuk memindahkan ini. Ini kita lanjut dulu kayak ke yang sebelumnya. Sebelumnya itu kita di konsol. Cari dulu. Nah, jadi kan selagi dia masih proses juga. Nah, ini udah wait. Udah. Impor. Mau dikasih nama dulu nggak ya? Boleh. Apa namanya? Data 5 KBI. Oh, nggak ada ya? Itu apa sih kok tiba-tiba library? Oh, gini. Must be a string. Error tadi ada lihat video teman-teman juga ada beberapa yang error juga karena nggak bisa dipindahin. Tapi tahap-tahap yang ditunjukkan emang untuk memindahkan ke import itu bisa klik file, import dataset, kemudian baru from Excel. Nah, mungkin bisa kita lanjut dulu kali ya. Jadi selanjutnya itu kita bisa juga untuk memanggil data variabel yang ada di dalam kolom dalam tabel itu menggunakan tanda mata uang dolar itu. Jadi caranya dataku dolar. Terus misalnya kita mau tinggi apa lebar? Tinggi. Coba kita enter. Nah, keluar dataset dari data tinggi. Kemudian coba dengan warna tadi kayak dengan dataku. Kalau warna kayak gitu juga kan? Ya.
Nah, keluarlah warna. Lebar juga sama yang tinggi, kan dia pakai angka kan. Jadi kurang lebih caranya sama. Kemudian kalau misalnya kita mau memanggil data yang ada di baris misalnya ke-4 sama baris ke-3. Jadi kita pakai dataku, terus buka kurung tajam tuh yang peta tadi, yang 90 derajat. Ya, misalnya kan 4 sama 3 kan, jadi 4,3. Nah, 4, data pada baris ke-4, kolom ketiga itu jatuh kepada data yang ada 55 itu. Dari tabel ini ya dia. Ya, dari data tabel. Terus kita juga bisa melakukan operasi statistika sederhana menggunakan correlation analysis antara tinggi sama lebar tadi. Misalnya kita pakai rumus COR, COR, buka kurung dataku, mata uang dolar, di dalam ini, dalam kurung dalam itu juga, ya. masih di dalam. Oke, nih. Terus tinggi, koma spasi, Ya. dataku dolar, lebar. Lebar. Bisa di enter. Nah, nilai korelasinya itu adalah 0,80264668 itu. Kemudian kita juga bisa membuat plot sederhana. Cara membuat plot sederhana itu kita bisa pakai plot, buka kurung tinggi, koma lebar. Oke, udah. Enter. Kita enter. Ini. Kelihatan nggak? Nah, ya itu. Nyari-nyari harus ini. Nah, di sebelah kanan inilah plot dari tinggi sama lebar tadi. Seperti itu. Kayak grafik juga gitu. Udah selesai. Begitulah, demikianlah operasi-operasi dan cara penggunaan dari RStudio ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 5 KBI mengucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.